Rumah saya di Lampung, Bu. Oh ya iya, kalau itu sih langsung ditanya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke usaha yang pertama. Siapa? Ada yang raise hand mau bertanya? Noval, kenapa Noval? Maaf Bu, izin bertanya, kemarin kan di GCR itu tugasnya 4 soal, itu yang dikumpul soalnya aja atau sama catatan ya Bu? Pak Afif ada di dalam sini nggak, Pak Afif? Ini tugasnya dari Pak Afif atau dari saya? Di GCR dari Noval. Pak Afif kayaknya Bu. Kalau dari Pak Afif dan Pak Afif tidak menyediakan pengumpulan catatan sekaligus di situ saja tidak apa-apa. Ya. Nanti saya kontak Pak Afif untuk membuatkan GCR pekan ini. Jadi ada 2 pertemuan ya, pertemuan yang hari ini dan pertemuan yang Jumat. Kalian satukan saja nanti. Ya. Seharusnya Pak Afif bergabung namun saya panggil tidak nyaut, mungkin belum masuk. Gitu ya, Novel dan yang lain. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke usaha. Jadi, usaha ini biasanya kita akan mudah. Terima kasih. Usaha ini biasanya kita definisikan lebih mudah itu ketika kita mendefinisikannya secara matematik. Jadi usaha, sebentar saya pindah. Akan mudah didefinisikan secara matematik. Nah, bagaimana mendefinisikan usaha secara matematik? Biasanya kita mendefinisikannya W sama dengan integral F dr, gitu ya. Nah, ini adalah kalau kita katakan ini adalah perkalian titik gaya, F itu kan gaya ya, terhadap dr itu apa? Perpindahan. Pindahan. Ya. Nah itu. Jadi misalnya kita punya titik di sini, ini namanya titik A. Nah, untuk memindahkan benda dari titik A ke titik B, misalnya saya punya B itu di sini ya, ini B. Jadi untuk memindahkan benda dari titik A ke titik B, kita memerlukan usaha. Dengan apa? Dengan memberikan gaya. Jadi contohnya ini. Nah ini lintasannya, sebut saja dia C. Jadi untuk ini, untuk memindahkan benda dari A ke B, itu kita memberikan gaya sebesar F. Misalnya gitu ya. Jadi kalau mau ditulis untuk memindahkan benda dari A ke B, kita memerlukan usaha dengan memberi gaya, gitu ya, atau F. Ya. Oke, sampai sini clear ya antara apa namanya usaha, clear apa yang dimaksud dengan usaha ya. Oke, silahkan kalau mau dicatat. Saya mau memberikan contoh agar kalian mudah memahami. Ya, siapa yang raise hand? Hai Raffi, Raffi, gimana Raffi? Izin bertanya Bu, itu kita memerlukan untuk apa? Itu apa ya Bu ya? Kita Kita memerlukan ya Bu? memerlukan usaha dengan memberi gaya F. Oh, Untuk memindahkan benda dari titik A ke titik B, kita memerlukan usaha dengan cara memberikan gaya. Itu Raffi. oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama.
Oke. Sudah, saya lanjutkan ya. Kalau ada yang belum, bisa raise hand. Saya punya contoh sekarang. Contoh. Saya punya lintasan begini. Kalian nanti gambar dengan lebih lurus ya, karena saya kurang lurus ini. Saya punya benda, ini Y ya, satuannya meter, ini X, meter juga. Saya punya benda di titik A, di sini. Kemudian benda tersebut berpindah, A ini 0,0 ya, kemudian benda tersebut berpindah ke B 2,4, X-nya 2, let's say 2 tuh begini lah ya, 2,4, 1, 2, 3, 4, let's say di sini ya. Nah, ini B 2,4 ya. Nah, jadi kita tulis benda mula-mula di titik di A 0,0, kemudian berpindah ke B 2,4 gitu ya. Dengan diberi gaya F-nya ini sama dengan YI plus 2XJ. Ya. Ini F-nya. Nah, tentukan usaha sini ya soalnya ya, tentukan usaha sehingga benda bergerak atau berpindah dari A ke B melalui, nah, saya punya lintasan tuh. Yang A, jalur 1. Jalur 1 itu jadi di sini. Untuk benda berpindah dari sini kan bisa macam-macam ya jalurnya ya. Bisa langsung begini, ya enggak? Bisa langsung. Atau bisa dari ini, dari sini ke sini, ya, lalu ke sini. Ya, ini jalur 2. Gitu ya, jadi dari A ke C dulu, dari A ke C, lalu dari C ke B, ini B ya. Atau pakai jalur yang ketiga. Jalur yang ketiga. Dari A ke D, aduh, kok jelek? Nih ya. Dari A ke D dulu. Saya ke sini ya. Ini D nih. Lalu dari D ke sini. Nah, itu jalur yang itu. Atau pakai jalur ini. Yang lain. Bisa kan ya, gini ya. Nah, itu ya. Ini yang jalur, kalau yang kuning ini adalah jalur X sama apa? X sama dengan 2 ini. X sama dengan 2. Itu ya. Jadi, jalur 1 itu adalah dari A ke C, lalu dari C ke B. Jalur 2 itu dari A ke D dulu, lalu dari D ke B. Lalu jalur, ini B ya, ini C. Lalu dari jalur yang 3, jalur 3 itu yang Y sama dengan 2X. Ya. Lalu yang D, jalur 4. Yang Y sama dengan X kuadrat. Mana Y sama dengan X kuadrat? Jadi kalau mau saya beli warna,
yang ini jalur 1, A ke C, A ke C, C ke B, A ke C, C ke B. Ini yang jalur 1, ini yang 1 ya. Lalu jalur yang kedua adalah A ke D, D ke B. Berarti yang ini ya. Ini yang jalur 2. Lalu jalur yang ketiga, yang ini. Ini jalur yang ketiga. Jalur yang keempat, yang merah. Ya. Dah. Ditulis dulu soalnya, silakan. Nanti kita jawab bersama-sama. Terlihat jelas? Jelas, Bu. Oke, silakan dicatat soalnya. Jelas, Bu. Ibu, itu yang tulisan di samping garis kuning ke atas apa, Bu? Di samping garis kuning ke atas, X sama dengan 2. Oke, terima kasih, Bu. Bu, yang jalur-jalurnya bisa diulang nggak, Bu? Soalnya bingung yang mana jalur 2, jalur 3 gitu. Itu. Oke, boleh. Itu kalian kan bisa lihat yang garis kuning. Garis kuning itu kan berarti jalur 1. Jalur 1 itu dari A ke C, lalu dari C ke B. Lalu jalur yang kedua, ini yang warnanya agak kayak pelangi ini. Dari A ke D, D ke B. Lalu jalur yang nomor 3 ini yang hitam di tengah, langsung nih memotong ini. Ya. Jalur 3. Lalu jalur 4, jalur 3 itu Y sama dengan 2X. Lalu jalur 4, ini yang melengkung ini yang merah. Y sama dengan X kuadrat. Ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Yang ditanya itu usaha. Usaha itu apa? W ya. Rumusnya pakai W sama dengan integral F kali DR. F-nya udah diketahui tadi. F-nya sama dengan YI plus 2XC. Nanti kita jawab sama-sama. Sudah ya? Kita mulai jawab bersama. Mana tadi pen saya? Oh ini. Yang A dulu. Yang A, sorry. Oh, merah. Yang A. Ini jalur 1 ya. Jalur 1 dari A, C ke C, B gitu ya. Maka ditulis dulu W usahanya sama dengan integral F dot apa? DR ya. Nah, F-nya kan kita udah tahu, kita pecahkan dulu. Integral Fxi plus Fyj plus Fzk dot DR. DR-nya ya berarti semuanya kan. Dxi plus Dyj plus Dzk. Itu ya. Nah, ini dulu. Kemudian kita tulis di sini integral tulis Fx dx plus Fy dy plus Fz dz. Di mana F-nya
Jangan lupa F-nya itu adalah YI plus 2XJ ya. Jadi komponen Z-nya kan tidak ada ya. Jadi kita tulis di sini, kita masukkan integral Fx-nya berapa? Y dx ditambah Y-nya 2x ya. 2x dy ditambah Z-nya kan nggak ada ya. Z-nya 0 gitu. Sampai di baris ini dulu paham nggak? Anak-anak. Belum, Bu. Belum paham? Belum, Bu. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Belum. Pelan-pelan, oke. Yang pertama, kita kan diminta mencari usahanya. Berarti usaha itu pakai rumus W sama dengan integral F dot dr. Ya. Lah, F sama dr-nya itu kita uraikan di semua komponen X dan X, Y, dan Z. Jadi kita uraikan Fxi plus Fyj plus Fzk dot dr-nya diuraikan juga dxi plus dyj plus dzk. Dah. Kemudian didotkan jadinya Fx dx, Fy dy, Fz dz. Tuh. Terus ingat tadi di soalnya F-nya itu sama dengan YI plus 2XJ. Artinya X-nya F-nya itu hanya ada nilai komponen X dan Y ya. I dan J gitu ya. I dan J atau X dan Y. Z-nya kan tidak ada ya. Jadi dimasukkan F-nya, Fx dx-nya itu sama dengan Y ya kan? Y dx. Kemudian Fy-nya 2x dimasukkan. Jadi 2x dy ditambah Fz dz itu kan z-nya kan tidak ada. Jadi 0 kali dz sama dengan ya 0 gitu ya. Enggak kita tulis di sini biar kalian nggak bingung. Nah, gitu ya. Dari yang ini kan hanya ada yang ini dan yang ini. Z-nya kan tidak ada ya. Tuh. Dimasukkan, kemudian diintegralkan, dimasukkan batasnya ya. Batasnya untuk A sampai C dan C sampai B ya. Ini ya batasnya yang ini nih. Jadi apa ini? Apa yang saya lakukan? Sorry. Ando. Bentar. Nah, ini ya jalurnya tuh itu. Jadi kita masukkan integralnya dipecah. Jadi integral ya kita masukkan jadinya y dx plus 2x dy karena kan ini 0 ya. Ini sama dengan 0. Lalu kita masukkan batasnya integral dari A ke C ya untuk y dx plus 2x dy gitu ya ditambah integral dari C ke B untuk y dx plus 2x dy. Lalu kita masukkan integral A ke C-nya itu berapa? A-nya berapa? A-nya 0 ya. C-nya berapa? 2. Dimasukkan y dx plus 2x dy. Tambah, batasnya masukin lagi. C-nya berapa? Dari C ke B. Ya, masukin. Itu 4. Ya, masukin. Iya, Bu. Ini adalah y dx plus 2x dy. Ya, diintegralkan. Dimasukkan. Bisa nggak sampai sini? Nah, kita masuk ke halaman selanjutnya ya. Kalian tulis dulu sampai sini, silakan. Ini sebetulnya ke bawah sini, ini tinggal kalkulus ya. Kalian kalkulusnya sudah sampai integral belum? Belum, Bu. Belum ya. Tapi SMA sudah belajar integral belum? Sudah, Bu. Belajar. Sudah, Bu. Sudah ya?
Saya dulu SMA integral itu kelas 3. Nggak tahu sekarang integral kelas berapa? Kelas 3. Kelas 11 kemarin, Bu. Kelas 11, Bu. 11 Itu itu pun berapa? kagak ngerti, Bu. Kelas 2 dua. SMA, Bu. Kelas 2 Kelas ya. 2 SMA, Oke. Bu. Saya dulu kelas 3 belajar integral. Jadi sambil di ini lagi ya. Kalau fisika dasar tuh banyak tools ya. Toolsnya ya kalkulus atau matematika. Silakan ditulis. Ya, nanti pokoknya dari kan kalian di screenshot ya ketika kuliah, terus nanti kalian catat ulang. Waktu kalian catat ulang, kalian sambil runut matematikanya ya, biar kalian paham. Nah, itu tadi sampai sini ya. Integral. Oke. Oke, kemudian selanjutnya sama dengan integral 0 dx ya ditambah 2x kali 0 ditambah integral 0 berapa? 4 y kali 0 ditambah 2x dy. 2 kali x sama dengan di sini 0 sampai 2 0 dx tambah 0 sampai 4 2 kali 2 dy ya sama dengan integral 0 sampai 4 dy 2 kali 2 4 dy kita masukkan 4 kali 4y dimasukkan y-nya dari 0 sampai 4 maka ketemunya 6 joule ya. Jadi ini 16 joule itu adalah W gitu ya. W atau ini sama dengan W AC ditambah WCB. Ya. Ini ketemunya 16 joule. Ini untuk jalur yang pertama. Nah, jalur yang kedua bagaimana? Tinggal dimasukkan. Berarti WAD ditambah WDB ya. Caranya sama, dimasukkan seperti ini. Coba kalian hitung untuk yang WAD, kemudian plus WAB yang jalur 2 dan seterusnya. Dihitung dulu sebentar. Yang B, C, dan D. Bagi tugas nggak apa-apa. Misalnya ini TP berapa aja yang di sini? Sorry, saya lupa. 39 sampai 42 ya? 35, Bu. 35 sampai 3. 9. 39. Berarti yang misalnya yang 35 mengerjakan nomor B, 36 mengerjakan C, 37 mengerjakan D, terus nanti 38 urut lagi yang B, C, D gitu ya. Yang 35 yang B, 36 yang C, 37 yang D, 38 yang B lagi, 39 yang C. Biar nggak ngerjakan semuanya. Ya. Silakan, kerjakan sebentar. Nanti kita bahas sama-sama. Ibu mau nanya. Boleh. Itu di bawah kan itu integral 0 menuju 4 dy, di bawahnya itu apa, Bu? 4 apa itu, Bu? Yang mana? Integral 4y. Ini masih y, kita belum masukkan. Terus y-nya dimasukkan batasnya dari 0 sampai 4. Ketemunya 16 ya. Bisa kan ya integral gitu ngitung ya? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. 4y, y-nya diganti y0 dan y
apa 0 dan 4. Jadi kan yang 0 kan 4 kali 0 ketemunya 0. Kemudian ditambah yang 4 kali 4 jadinya 16 Joule ya. Saya perjelas saja ini. G. Nah, silakan sambil dikerjakan. Cikita. Gimana Cikita? Ibu izin bertanya, itu yang integral yang batas 4 sampai 0 itu bukan 4 0 sampai 2 4. ya, Bu? 0 sampai Iya, 4 ya? bukan 2 sampai 4. 2 sampai 4, sebentar. Soalnya ini ya. Balik ke soalnya. Soalnya tadi dari batas B ke C, Bu. Oke. Ini 0 sampai B-nya itu 2,4 ya. Berarti, sorry, 24 ya. Jadi ya, di sini ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Jadi Bu. 2. Sorry, mana pena saya? 2, 2, 2. 2. Jadi ketemunya berapa? Jadi 4 kali 2, 8. Dikurangi? 8. Iya, 4 kali 4, 16. Jadi 8 ya? Ya. Salah dong. 4 kali 2, 8 ditambah 4 kali 4, 16. 8 tambah 16 berapa? 24, Bu. 24. 24, Bu. 24. 24 ya. Nah, ini kan kalian bisa kan yang ini 4 kali 2 ditambah 4 kali 4 gitu. Ya, silakan dilanjutkan, dikerjakan yang lainnya. Mungkin berapa ya? 5 menit ya, karena kan masing-masing mengerjakan satu poin. Nanti kita bahas sama-sama.
sama ya. Sudah? Yang TPP 35 sudah? Yang B sekarang coba. Siapa ketua kelas TPP 35? Ayo, Julius. Dipandu teman-temannya. Yang B berarti jalurnya berapa tadi? Yang B itu jalur 2, yaitu dari A ke D sampai kemudian dilanjutkan dari D ke B. Ya. Jadi W-nya itu adalah WAD ditambah WAB. WDB. Ya. Jadi gimana? Integral dari A ke D, gitu ya. F dr ditambah integral dari D ke B F dr. Ayo yang TPP 35, mana suaranya? Halo, TPP 35. Suara saya terdengar tidak? Halo? Dengar, Bu. Mana kok tidak ada yang nyaut? Saya marah nanti nggak mau ngajar loh. Kalian begini. Halo, Bu. Ya. Halo. Mana ayo? Kita ya sama-sama. Integral FDR. F-nya gimana dimasukkan? Dari A ke D. A itu berapa? 0. D itu? Berapa? 4. FDR dimasukkan F-nya. Berarti tadi ayo dimasukkan. Berapa? Tadi ya. Y-nya berapa? YI. F-nya berapa? YI plus 2XJ. Gitu ya. YI plus 2XJ ditambah integral D-nya itu berapa? 4 Bu. 24. Oke, F-nya YI plus 2XJ sama dengan dimasukkan ini 0 sampai 4. Kemudian dimasukkan YI, Y-nya 0 ya ini ya. Ditambah 2 kali 0 DY ditambah integral berapa? Y dx ditambah 2x 0 gitu ya. Ketemunya nanti integral berapa? 0 sampai berapa? Ini kan 0. Ini yang ada nilainya ini gitu ya. Ya. Berarti batasnya berapa? Kali 4dx. Ya. Sama dengan 4x kali diintegralkan. Batasnya masukin 2, 4. Sama dengan 24. berapa? 24. 24 Joule. 24 Joule. Ada yang keliru nggak? Coba cek. Ada yang ketemunya lain? Ada yang ketemunya lain? Udah ya, ini yang jalur 2. Kemudian yang selanjutnya yang jalur 3. Yang C. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Jalur 3 itu boleh? Itu kan, Bu, yang apa itu, Bu? Yang untuk soal B itu kan yang dari D ke B itu, Bu, bukannya dihitung jarak dari D ke B itu, Bu. D ke B.
Jarak D ke B itu berapa? Iya, Bu. Kan jarak ke D ke B itu kan 2, Bu. Bukannya gitu batas bawah sama batas atasnya itu jadi. Betul Bukan batas bawahnya sekali. sama batas atas itu jadi. Betul. Jadinya di sini 0 sampai 2 ya. Iya, Bu. Betul. Itu dia. Makanya tadi saya nanya ada yang salah tidak? Jadi ini 0 sampai 2. Betul, terima kasih. Betul ya. Sorry, Sama-sama, ini Bu. ya. Jadi ketemunya berapa? Ininya betul tetap 4x ya. Ketemunya berapa? 8. Ketemunya 8 ya, 8 Joule. Oke. Terus yang jalur 3, terima kasih tadi koreksinya. Yang jalur 3 itu yang jalur 3 itu apa tadi? Y sama dengan 2X. Jadi kita masukkan di sini. W sama dengan integral Y dx plus 2X dy. Kita masukkan Y-nya sama dengan 2X. Jadi integral 2X dx ditambah 2X kali D. Berapa? dy-nya berapa? Nih, kita turunin dulu. Y-nya sama dengan 2X. Jadi dy-nya sama dengan 2. diturunkan 2 dx ya. Jadi di sini 2 dx. Masukin, diintegralkan berapa? Integral 2x dx sama dengan x kuadrat ditambah ini 2 kali 2 dx itu diturunkan jadi 2x kuadrat ya. Batasnya berapa? Batasnya dimasukin 0 sampai 2 ya. Maka di sini ketemunya 4, dimasukkan ya, ditambah 2x kuadrat 8. Ya, sama dengan 12 Joule. Yang nanti kalian coba di rumah tolong lagi ya, diturunkan lagi biar nggak bingung. Silahkan dicatat dulu. Saya terlempar tiba-tiba keluar. Tadi sampai mana? Iya, Bu. Yang kalian dengar? Yang C ya, sudah ya? Kalian masih dengar nggak waktu saya
Jelaskan yang C. Iya, Bu, Masih, sampai Bu. C. Bu. Sampai C ya. Iya, Bu. Kita lanjutkan yang D. Yang D. Koneksinya buruk sekali ya sekarang ya. Yang di kampus merasakan hal yang sama nggak dengan saya? Iya, Bu. Sama, jelek Iya, Bu. banget. Sama, Bu. Sama, Bu. Yang D jalur 4 itu sama dengan Y sama dengan X kuadrat ya. Jalur 4. Nah, berarti kita masukin, sebelum kita masukkan kita tulis dulu Y sama dengan X kuadrat. Jadi DY-nya sama dengan 2 DX ya. 2X DX, sorry. Nah, jadi W-nya sama integral Y DX 2X DY gitu ya. Nah, masukkan Y kuadratnya sama dengan kan X kuadrat. Maka DY-nya sama dengan 2X DX ya. Oke. Nah, jadi W-nya sama dengan integral, kita masukkan Y-nya adalah X kuadrat ya. Jadi X kuadrat DX ditambah 2X, DY-nya dimasukin. DY-nya adalah 2X, ini ya, DY-nya ini, 2X DX, ya. Masukin, diintegralkan deh, X kuadrat integralnya adalah 1/3 X pangkat 3. X pangkat 3, Bu. 2X kali 2X, itu berarti apa? 4X kuadrat ya, jadinya 4/3 X pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 2 ya. Jadi ketemunya adalah sebentar. 1/3 X pangkat 3 dimasukkan ya. Jadi 8 ya 8/3 iya enggak? X pangkat 3-nya dimasukin. Jadi 2 pangkat 3 itu berapa? 8, Bu. 8. Iya, 8 Bu. 3 ditambah ini berapa? 24/3. 8 ya, gini. Ketemunya berapa nih? Sama-sama. 8 kali 4 berapa? 40/3, Bu. 32, Bu. Per 3. 40/3, Bu. Nah, oke. Oke, jadi untuk yang tadi lintasan 1 ketemunya 24 joule, lintasan 2 itu 8 joule, lintasan 3 12 joule, lintasan keempat itu 40/3 joule. Di sini artinya apa? Atau kesimpulannya? Saya buat kesimpulannya di sini ya. Kesimpulan. Untuk memindahkan, tadi kan untuk memindahkan benda dari titik A ke titik B, kalau kita ubah-ubah lintasannya, maka usahanya akan berbeda, ya enggak? Jadi jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4 itu usahanya itu berbeda-beda gitu ya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulan itu bahwasanya usaha bergantung pada Lintas. lintasan. Makanya kalau kalian itu misalnya mau ke kampus ITERA, rumahnya itu dari MBK. Maka kalau kalian mau lewat lurus jalur 2 nembus, dengan kalian lewat di perempatan WH belok kiri lewat flyover Tanjung Senang, ketemunya nanti Airan gitu ya. Atau kalian malah belok kanan lewat ini bypass gitu ya. Nah, itu akan beda-beda usahanya. Kenapa? Karena usaha bergantung kepada lintasan, gitu ya. Jadi intinya dari soal ini adalah kesimpulannya bahwasanya usaha itu bergantung pada lintasan. Jadi yang ini kalian boleh beri highlight warna kuning ya. Kesimpulannya usaha itu bergantung pada lintasan. Ya, silakan. Silakan kalau mau dicatat. Sampai sini jelas nggak? Saya rasa kalau matematiknya masih pada bingung, nanti di rumah waktu mencatat sambil dioprek-oprek, sambil dibuka buku kalkulus, buku SMA-nya juga boleh. Saya dulu waktu belajar fisika dasar juga begitu. Kalau matematikanya lupa, saya buka buku catatan matematik. Cikita, ada yang mau ditanya Cikita? Ibu boleh minta tolong balik ke slide yang jawaban jalur 2 nggak, Bu?
Boleh. Belum sempat nulis. Silakan. Silahkan. Saya sambil nyari bolpen. Sudah? Yang ketiga. Sudah Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada yang belum? Bentar Bu, jalan 3 Bu. Guido, gimana Guido? Guido, Simanung Khalid. Gimana Guido? Ada yang mau ditanya? Suara saya itu terdengar jelas tidak? Atau putus-putus? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas, Bu. Oke. Jelas Bu. Ya sudah, kita lanjutkan ya. Guido mungkin kepencet. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk kasus satu dimensi. Kasus satu dimensi. Jadi, W itu tadi kan definisinya adalah integral F dx, dx ya, atau FDR, sama aja lah gitu ya. Kalau saya mau buat gambar, misalnya saya punya gambar begini, kan ini satu dimensi ya. Jadi ini adalah F-nya, ini adalah X, gitu ya. Ini adalah X1, ini adalah X2. Jadi misalnya F-nya tadi begini. Next. Nah, ini yang diberi anas ya. Nah, jadi usaha untuk memindahkan benda dari X1 ke X2 gitu ya, itu sama dengan apa? Sama dengan luas ya. Ya enggak? Luas daerah yang di bawah arsiran itu. Jadi bisa kita tulis W-nya itu sama dengan integral X1 sampai X2 Fx EF dx itu adalah sama dengan luas. Ya. Nah, itu. Jadi untuk di sini kasus satu dimensi seperti ini, kita bisa katakan bahwa usaha untuk memindahkan benda dari X1 dan X2 itu adalah sama dengan luasan di bawah kurva dari benda dari lintasan itu, gitu ya. Atau kalau mau dituliskan secara matematis, W itu sama dengan integral F dx dari X1 sampai X2. Contoh, sudah di screenshot? Belum Bu, tunggu Bu. Boleh, silakan.
Sudah ya? Kita lanjutkan contoh. Contoh. Jadi kalau misalnya saya punya seperti ini, benda seperti ini, ada benda diikatkan dengan pegas, ini ya, nempel lah. Benda masanya M, ada konstanta pegas K, gitu ya. Kemudian bendanya ditarik, gitu ya, dengan gaya F. Jadi, benda ditarik dengan gaya F. Kalau ditarik ke sini, gitu ya, maka kan pegasnya akan apa? Kembali ke kiri ya. Kalau kita tarik ya, bendanya ya. Ini di sini sumbu X ya. Ini posisi 0, ini posisi X. Ini diberi F itu ke sana. Akan ke sana ya. Nah, maka FP-nya ini sama dengan min KX ya. Jadi kita melakukan usaha untuk menarik gitu ya, F sama dengan KX gitu ya. Usaha itu apa? Usahanya itu adalah W. W itu sama dengan integral F dx. W itu integral F dx gitu ya. Kita masukkan integral dari 0, posisi 0 sampai X gitu ya. Kx dx gitu ya. Sama dengan apa? W sama dengan setengah Kx kuadrat ya. Jadi usaha untuk memindahkan balok gitu ya. Usaha untuk memindahkan balok ini. Balok. Nah, ini jadi W-nya ini ya. Biasanya kalian dihafalkan, nggak perlu dihafalkan lah ya. Nah, itu. Sampai sini jelas? Ada yang bertanya? Boleh. Ada yang mau bertanya? Khairul Rafi, silahkan. Itu untuk memantulkan ya, Bu ya? Usaha Untuk memindahkan yang balok. memindahkan balok. Iya. Untuk memindahkan. Rizky. Gimana Rizky? Bu, maaf Bu, kepencet Bu. Oh, oke. Bisa saya lanjutkan slide selanjutnya ya? Belum Bu, tunggu dulu. Belum. Bisa, Bu. Oke, silakan. Silakan. Udah Bu. Oke. Nah, sekarang bagaimana yang terjadi kalau lantainya kasar? Ya, jadi misalnya gambarnya sama seperti itu. Berau ya? Ando. Jadi kalau misalnya gambarnya sama begitu, tapi lantainya kasar. Kan ya? Tapi lantainya kasar. Sorry, ini F. Ini M ya. Ini kasar. Apa yang terjadi? Gitu ya. Jadi W-nya ada gesekan di sini, ada unsur gesekan di sini. Jadi F gesekan kali dx gitu ya. Nah, gaya gesek ini itu ke arah kiri ya. Gaya gesekannya kan ke arah kiri. Ke kiri gitu ya. Jadi W geseknya lebih besar dari 0. Jadi
W gesekan ini selalu negatif gitu ya. Karena sebetulnya selalu negatif karena ke arah kiri gitu ya. Itu sebetulnya itu. Selalu negatif. Negatif. Karena ke arah kiri gitu. Itu aja sih. Poin dari PPT yang ini adalah itu. Nah, yang selanjutnya kalau tadi kalian sudah belajar usaha, yang selanjutnya adalah daya. Ada yang pernah dengar daya? Apa itu daya? Daya. Raffi, apa itu Energi daya? yang dikeluarkan per detik bukan, Bu? Oh, Imam, oke. Energi yang Per dikeluarkan waktu per detik, maksudnya. per waktu. Oke, jadi yang selanjutnya itu daya. Bisa. Atau kalau kita mau konsisten, daya itu adalah usaha, karena kita sedang membahas usaha, tiap waktu. Setiap waktu. Ya, gitu ya. Nah, dari sinilah itu kita akan muncul kalau misalnya kalian memindahkan buku dengan berat yang sama, gitu ya. Karena ini ada konstanta waktu di sini ya. Jika kita akan muncul dari definisi ini akan muncul jika kita memindahkan buku dengan berat yang sama, gitu ya. Tapi jika cepat, itu rasanya lelah. Ya. Jika lambat, itu tidak lelah. Gitu, ya. Atau nggak usah buku lah, kalian mindahin koper. Kalau kalian mindahkannya cepat, itu akan cepat lelah. Tapi kalau lambat, itu rasanya tidak lelah. Kenapa? Ya karena itu tadi usaha tiap satuan waktu. Jadi kalau waktunya kecil, ya usahanya besar ya, karena berbanding terbalik ya dengan dayanya. Nah gitu. Jadi daya ini satuannya itu adalah joule per detik atau per sekon, atau biasa ditulis juga daya itu satuannya watt yang kita kenal ya. Nah itu daya. Nah tapi ada contoh-contoh daya dalam mobil, bukan watt lagi satuannya kalau dalam mobil. Daya dalam mobil. Apa daya dalam mobil biasanya ditulisnya apa? Horsepower. Ada yang tahu? Horsepower, betul. Jadi kalau misalnya Kijang, mobilnya Kijang, ada yang orang tuanya dulu punya Kijang, legend sekali nih. Misalnya dia itu 100 dk atau daya kuda. Atau horsepower ya. Kalau misalnya truk kira-kira berapa? Truk itu biasanya lebih tinggi, kurang lebih sekitar 200 dk gitu ya. Kenapa truk itu bedanya truk dengan mobil apa sih? Kan dia horsepower-nya besar. Tapi bedanya dengan mobil ya, kalau truk itu lambat, nggak bisa laju kencang. Tapi dia kegunaannya untuk apa? Untuk memuat barang yang berat gitu ya. Beda lagi dengan mobil F1. Mobil F1, siapa yang suka nonton F1? Kalau mobil F1 ini horsepower-nya itu besar sekali, bisa sampai 600 hingga 700. Gitu ya. Cuma bedanya kalau truk ini untuk berat ya, fokusnya ke berat. Kalau ini untuk dia ringan. Sehingga bisa melaju cepat ya. Kalau ini lambat. Gitu. Fokusnya beda-beda ya. Jadi kalau truk itu untuk memuat beban yang berat, tetapi konsekuensinya dia tidak bisa melaju cepat, jadi dia lajunya lambat. Kalau F1 dia horsepower-nya besar gitu ya, tapi dia fokusnya ke kecepatan, jadi dia ringan gitu ya.
tidak bisa memuat beban yang berat, tetapi dia bisa melaju dengan cepat. Raihan, ada yang mau ditanya? Iya Bu, izin bertanya, kalau bedanya PS sama HP itu apa ya Bu? Apa? Perbedaan dari PS dan HP Bu. PS dan HP? Ya kan ada satu PS gitu Bu, berapa HP gitu. Gimana ya Bu? PS. Ini satuan dari daya? Iya Bu, satuan daya Bu. Oh, horsepower. Oh, PS itu HP itu horsepower. PS itu horsepower dengan PS. ya, Bu, atau gimana? Iya Bu, itu sama atau beda ya Bu? Biasanya HP ya horsepower gitu ya. Kalau yang lazim ya. Kalau PS saya malah jarang mendengar itu. Horsepower biasanya atau apa namanya? Sebetulnya dari istilahnya daya kuda. Kalau untuk kendaraan itu ya pakainya dayanya daya kuda gitu ya. Bukan joule lagi gitu. Gitu, Rehan. Iya Bu, soalnya saya pernah ketemu di kendaraan gitu Bu, 220 PS gitu Bu. Oh iya ya. PS ya. Iya, Coba Ibu. saya cari tahu, nanti saya jelaskan di pertemuan minggu depan. Ya, saya juga penasaran. Horsepower. Nanti saya cari tahu. Saya catat di PR ya. Oke. PR saya, bukan PR kalian. Adit, silakan Adit. Iya Bu, izin menjawab. Boleh. Setahu saya PS itu bahasa Jerman, artinya bahasa Jerman. Over the Starke itu memang artinya pun horsepower sebenarnya. Sama kan, horsepower ya? Berbeda bahasa. Oke, terima kasih Adit. Sama-sama. Ya, jadi skala internasional kita kan pakainya HP gitu ya, horsepower. 1 horsepower itu kurang lebih 9.000-an sekian watt gitu kalau mau dikonversikan gitu ya. Awi, silakan Awi. Ibu, boleh nanya yang slide sebelumnya itu yang sebelah kanan tulisannya apa ya, Bu? Slide sebelumnya. Sorry. Wait. Ini kanan, gaya gesek ke arah kiri. Gitu. Yang bawahnya, Bu? Jadi selalu negatif. W gesek. W gesek. Oke. Bisa saya lanjutkan? Sebetulnya kita kurang yang energi, tapi saya di sini punya contoh soal banyak sekali. Nanti akan saya berikan di PR. Di sini ada yang pernah menghubungi saya nggak, ketua kelasnya? Ada? Yang pernah WA saya kayaknya ada ya, ketua kelas. Ada nggak? Nanti tolong WA saya salah satu untuk saya berikan latihan soalnya. Kalian coba kerjakan. Kita bahas minggu depan, ya. Siapa ketua kelas di sini? Bisa raise hand? Patrick, Awi, Anwar. 3 ya? Harusnya kan ada 35, 36, 37, 38, 39, ada 5 ya harusnya. Oke, jadi salah satu nanti WA saya ya, Patrick, Anwar, atau Awi, nanti saya berikan contoh soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke energi, gitu ya. Energi tadi di awal kita sudah jelaskan bersama kalau energi itu terbagi 2, energi kinetik dan energi potensial. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu energi kinetik. Kinetik. Ya. Tadi apa, energi kinetik itu berkaitan dengan apa? Gerak benda. Gerak ya. Gerak benda, Bu. Gerak benda, betul.
Nah, karena kita sedang membahas usaha dan energi, jadi kita berangkat dari usaha. Dari usaha. Dari usaha itu adalah W sama dengan integral apa? F dr. Misalnya benda bergerak dari A ke B, betul, FDR, maka kita integralkan itu adalah F itu sebetulnya apa? M dikali dV per dt. Yang dV per dt dikali dengan dr. Nah, jadi kita bisa tulis di sini integralkan M gitu ya, dikali dengan dV gitu ya, dikali dr per dt. Saya pisahkan begini, dr per dt. Atau kita bisa tuliskan dulu di sini M sama dengan dV, dr per dt itu kan sama dengan V, ya enggak? Jadi bisa tuliskan di sini W itu sama dengan integral M kali V dV, ya. Nah, misal ini saya pakai permisalan. Misal ya, U itu adalah MV kuadrat gitu ya. Maka DU-nya itu adalah 2MV dV ya. Nah, ini lanjut ke sini ya. Lanjut ke sini. Jadi, kita bisa tulis di sini W-nya sama dengan integral tadi apa? A ke B. Kita masukkan UV-nya ya. Jadi setengah D gitu ya kali MV kuadrat. Ya. DU-nya tuh buat ini gitu ya. Maka di sini ketemunya adalah setengah MV kuadrat B dikurangi setengah MV A kuadrat. Atau kalau mau dituliskan, setengah MV kuadrat itu apa? Energi kinetik ya. Kinetik B dikurangi kinetik dari A. Gitu ya. Atau sama dengan delta K. Jadi W itu sama dengan delta K. Draw. Nah, ini ya. Jadi W itu sama dengan delta K. Gitu ya. Atau di mana ini gimana saya nulisnya ya? Jadi kalau di saya dari sini nih agak nggak rapi ya. Ini K gitu ya sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, ini adalah energi kinetik. Nah, ini ya. Gitu. Jadi, bisa dituliskan kalau kita melakukan usaha untuk memindahkan benda dari A ke B, maka itu adalah energi kinetik dari B dikurangi energi kinetik dari A. Ya, itu usaha, gitu ya. Nah, gaya apapun ketika melakukan usaha dari A ke B itu akan ada selisih dari K atau energi kinetik gitu ya. Jika gayanya konservatif, maka ada energi potensial. Gaya konservatif itu apa sih? Gaya konservatif. Ada yang tahu? Gaya konservatif. Kalau gaya non konservatif itu usaha bergantung lintasan. Kalau yang konservatif berarti kebalikannya ya, tidak bergantung lintasan gitu ya. Kalau gayanya konservatif atau tidak bergantung lintasan, maka ada energi potensial gitu pengantarnya. Jadi ini ditulis dulu, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Slide yang ini, slide yang 14 ini, paham nggak? W sama dengan delta K. Ada yang bingung? Boleh resen. Enggak ya. Kenapa banyak yang live meeting ya?
Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu. Ya, saya lanjutkan. Bisa, Bu. Jadi, saya tulis di sini, jika kita melakukan usaha untuk memindahkan benda dari A ke B, gitu ya, itu adalah energi kinetik dari B dikurangi energi kinetik A, gitu ya. Kok pensilnya jelek? Nah, gaya apapun ketika melakukan usaha, saat melakukan usaha dari A ke B, gitu ya, maka sama dengan selisih apa tadi? Selisih dari kinetiknya, ya. Nah, jika gayanya konservatif, maka akan ada namanya energi potensial. Nah, ini pengantarnya energi potensial tuh di sini. Jadi kalau gayanya konservatif itu akan ada energi potensial. Contoh gaya konservatif apa? Contoh gaya konservatif. Konservatif itu adalah potensial gravitasi. Apalagi? Gaya. Betul. Terus listrik ya. Ini contoh gaya-gaya yang konservatif. Ya. Jadi energi potensial itu muncul ketika gayanya konservatif. Silakan. Kebaca nggak tulisan saya? Kalau ada yang tidak terbaca bilang ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, ini sedikit lagi kita masuk ke potensial. Terus nanti latihan soal. Latihan soalnya banyak sekali loh kalau usaha energi dan biasanya kasus-kasus ya. Nanti saya akan kita akan bahas sama-sama. Mudah-mudahan minggu depan waktunya cukup. Kalau tidak cukup, mungkin nanti saya berikan video atau kalau tidak saya berikan PPT begini ya. Saya pinginnya sih video rekaman dari Google Meet saya berikan ke kalian gitu ya di solusinya. Tapi nanti ketika mau UTS ya, kalian coba mengerjakan sendiri dulu, belajar sendiri. Karena waktunya Ya, hanya Bu. 2 jam sih, ini memang sekali. Jadi memang kalian sudah mulai jalan tutorial belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Di tutorial itu harus banyak latihan soal, tanya-tanyalah sama asisten tutorial. Karena ketika kelas besar dengan saya, kita lebih ke membahas konsepnya atau teorinya ya. Nah, oke, jadi sekarang kita membahas yang kedua itu adalah energi potensial. Energi potensial. Nah, jadi energi potensial apa kalau didefinisikan? Tadi kan sudah kita singgung sedikit ya. Ini adalah usaha adalah usaha untuk melawan gaya apa? Gaya di lingkungan itu. Itu. Nah, gaya yang di lingkungan itu apa yang dimaksud di sini?
gravitasi ya. Gitu ya. Untuk apa? Memindahkan benda. Sama. Energi kan untuk memindahkan benda ya. Memindahkan benda dari satu acuan ke titik tertentu. Ada yang resen rasanya? Diva resen, kenapa Diva? Maaf Bu, kepencet Bu. Oh, nah oke. Nah untuk energi potensial, kalau energi kinetik tadi disimbolkan dengan K, kalau energi potensial itu disimbolkan dengan U. Sorry, tadi K ya, sudah ya. Nah ini ya, K ya. Ini saya kotakin dulu lah. Yang penting-penting saya beri kotak ya. Oke, nah energi potensial disimbolkan dengan U. U ini adalah karena dia itu melawan gravitasi, maka tandanya minus. Atau melawan lingkungan. Lingkungan itu gravitasi ya. Minus integral dari acuan ke titik tertentu. Anggap saja R, gitu ya. F dot dr selalu ya. Ini saya beri tanda warna merah yang penting-penting. Nah, kemudian ini saya beri minusnya ini tadi, minus karena melawan lingkungan. Melawan lingkungan. Lingkungannya apa tadi? Gravitasi ya? Gravitasi. Oke. Nah, contoh. Biasanya contoh yang paling mudah waktu SMA. Contoh. Kita punya apa namanya? Ini lantainya atau tanah, ada benda, ini ya, dilempar ke atas. Gitu ya. Masanya M. Di sini setinggi H. Dilempar ke atas gitu ya. Nah, F-nya apa? F-nya misalnya sama dengan M, G, kali J, vektor J ya. Maka U-nya bagaimana? U sama dengan minus integral dari 0 sampai tak hingga F dr. Saya mencatat capek loh. Nanti kalian ketika catat capek ini. Maka di sini minus integral 0 sampai tak hingga dari F-nya apa? Min M kali G ya. Vektor J dikali J dy. Ya. Maka ini adalah sorry kok sampai tak hingga sih? Sampai apa? Kok kalian diam aja? Saya lupa. Kok sampai tak hingga? Sampai H. Kan tingginya H. Sudah didefinisikan. Jadi 0 sampai H gitu ya. Mg dy. Gitu ya. Maka U-nya itu adalah sama dengan Mg y dari 0 sampai H. Gitu ya. Atau ini enggak muat ya. Saya buat di sini aja. U sama dengan Mg y, y-nya diganti dengan H. Jadi Mg H. Gitu ya. Enggak perlu dihafalkan. Jadi awalnya begitu. Ya. Itu energi potensial itu atau disimbolkan dengan U itu adalah MGH. Dapatnya dari mana? Yaitu dari integral F dr. Dari 0 sampai H. Selesai deh energi. Ada yang mau bertanya? Soalnya nanti ketua kelas ya. Ada yang sudah tahu nomor WA saya? Kalau belum saya tulis di kontak ya. 08. Ibu mau lihat slide sebelumnya boleh mau screenshot? Boleh. Boleh, bentar. Itu nomor WA saya ya. Nah, kalau pakai tulisan tangan itu saya capek sekali sih, cuma besar harapannya kalian mudeng gitu. Kalau pakai PPT takutnya nggak mudeng. Jadi gimana? Enak PPT atau enak PPT atau tulisan tangan? Tulisan tangan, Bu. Tulis tangan, Bu. Hairul Rafi. Tulis tangan, Bu. Raise hand.
Izin bertanya, Bu. Gimana, Pi? Jika dan tanda panah itu gaya apa tuh, Bu? Gaya yang ini, Bu? Jika gayanya konservatif. Konservatif. Konservatif, ya. Tidak bergantung lintasan ya. Oke. Saya rasa pertemuan kita hari ini cukup. Kita bertemu lagi hari Jumat. Untuk PR, catatannya disiapkan dari sekarang biar tidak numpuk. PR-nya nanti ketua kelasnya kontak saya ya. Nanti saya tuliskan PR-nya. Ya. PR atau latihan soal nanti kita bahas sama-sama. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu hari Jumat jam 9 pagi. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun sehingga kita bisa on time sesuai schedule. Jangan lupa on cam. Ini yang on cam sedikit sekali dari 297. Kita bertemu lagi di hari jam 9 ya. Terima kasih, selamat belajar, semangat Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.